Hai Adolabers, perkenalkan aku Teh Salma. By the way, kalian pernah denger gak kalau misalnya soal geometri di penalaran matematika itu soal yang paling susah? Soalnya banyak siswa yang bilang kalau misalnya geometri ini materi yang paling susah. Nah, apakah itu benar? Yuk kita kupas tuntas materi geometri di video kali ini. Kita belajar bareng, jangan lupa siapkan alat tulis kalian sekarang juga. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penalaran matematika, materinya yaitu geometri ya. Nah, kita langsung aja ya masuk ke nomor 1. Gak usah lama-lama lagi ya. Nomor 1 di sini, seorang berdiri di depan pohon seperti yang terlihat pada gambar. Jika tinggi orang tersebut 150 cm dan panjang bayangan orang tersebut 60 cm, serta panjang bayangan pohon 200 cm, maka tinggi pohon di samping anak tersebut adalah. Nah, soal ini bisa kita selesaikan menggunakan konsep kesebangunan ya. Ini konsep kesebangunan. Nah, di kesebangunan ini itu berlaku kalau misalnya ada dua buah bangun datar yang memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka si bangun datar tersebut bisa dikatakan bahwa bangun tersebut itu sebangun ya. Gitu. Nah, di sini kan kita bisa tahu ya kalau sudut P dan sudut T itu sama besarnya, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Ini bisa kita katakan si segitiga PQR itu sebangun dengan segitiga STQ ya. Nih, kita gambarin dulu. Nah, jadi segitiga ini yang RPQ, terus ini segitiga yang kecilnya ya, terus ada lagi segitiga yang besarnya itu QTS. TS. Nah, terus yang P itu dia bersesuaian dengan yang T. Itu sudutnya. Berarti kalau kayak gitu sisi RP itu bersesuaian dengan ST ya di sini. Terus di sini jika tinggi orang tersebut 1,5 meter. Nah, berarti PR-nya 1,5. Terus panjang bayangan orang tersebut itu 60 cm. Berarti panjang bayangannya itu yang PQ-nya ya, itu 60 cm, atau kalau kita ubah ke meter itu 0,6 ya. Dah. Terus serta panjang bayangan pohon. Kalau bayangan pohon berarti dari titik T ke titik Q ya, itu 240 cm, atau kalau kita ubah ke meter berarti 2,4 meter. Terus tinggi pohonnya berarti yang ST-nya ya yang kita cari. Tuh. Nah, kalau konsep kesebangunan ini rumusnya ya. Sisi-sisi yang bersesuaian itu ST per RP. Nah, karena ST itu bersesuaian dengan RP ya. Terus yang udah diketahuinya itu ada PQ, sisi PQ per QT ya, yang udah dikasih tahunya. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Kan kita mau cari ST tadi. ST per RP-nya itu tadi 1,5. Terus PQ-nya itu 0,6 dan QT-nya itu 3,4. Nah, berarti ini kita kali silang ya. Berarti ST itu sama dengan 1,5 dikali 0,6 dibagi dengan 3,4.
Nah, itu teman-teman. Ya, jawabannya 6 ya. 6 meter. Gitu ya. Di jawabannya yang E di sini. Dah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, di sini seorang penjelajah hendak mencari sebuah danau seperti sketsa berikut. Nah, di sini ada 2 buah segitiga ya. Nah, terus di sini jika panjang garis yang dinyatakan sebagai AB, terus EB, BD sama CD berturut-turut adalah 800 meter, 400 meter, 100 meter, dan 150 meter. Terus di sini garis AC dan BE berpotongan di B. Dan sudut AEB dan CDB itu berukuran sama. Nah, berarti sudut yang di D sini itu sama dengan sudut yang di E sini. Nah, berarti ini segitiganya juga sebangun ya. Segitiga ABE, segitiga ABE itu sebangun dengan segitiga BCD. Nah, dia sebangun ya, berarti bisa kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Oke, di sini kita mau cari nilai X ya. X itu adalah AE. Kita mau mencari AE-nya berapa. Oke, nah ini kayak tadi lagi kita bandingkan ya, karena ini tadi menggunakan konsep kesebangunan. Jadi yang udah dikasih tahu, nah ini biar lebih gampang kita gambarkan dulu ya, ini segitiganya. Biar kita tahu mana aja sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini A, ini E, terus ini B. Di sini juga pasti B ya. Nah, terus ini E di sini berarti D-nya itu di sini ya, dan di sininya berarti C-nya. Oke, nah sekarang udah sama nih ya. Arahnya udah sama gitu segitiganya. Nah, sekarang kita mau cari AE-nya. Berarti AE tuh per CD ya, yang bersesuaian sama AE itu CD. Terus yang udah dikasih taunya lagi nih, kita tuliskan dulu ya. AB-nya 800 tadi. Terus EB-nya 400, BD-nya 100, BD-nya 100, terus CD-nya 150. Nah, ini ya. Terus berarti yang udah dikasih taunya itu kalau kita pindahin ya ke sini, EB-nya 400, AB-nya 800 tadi, BD-nya 100, dan CD-nya 150. Nah, berarti sisi yang udah diketahuinya itu EB dan BD ya. Jadi kita bandingkan EB per BD ya. Dah. Berarti ini AE-nya yang kita cari per CD. CD-nya 150 sama dengan EB-nya 400, BD-nya 100. Dah. Berarti di sini ini kita kali silang ya. Ini kali ini kali ini. Berarti AE-nya itu sama dengan 400 dikali 150 dibagi 100. Oke, nah ini bisa kita coret nih nolnya. Nah, berarti sisanya
4 dikali 15. 4 kali 15 itu 600. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, nomor 2 udah ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor selanjutnya di sini pemilik rumah akan memasang keramik untuk setiap ruangan di rumah tersebut. Jika dapur, ruang makan, dan ruang tengah akan dipasang keramik berukuran 50 kali 50. Kita tulis dulu ya. Jadi di sini dapur, terus ruang makan, terus ruang tengahnya ini dipasang keramik berukuran 50 cm kali 50 cm ya. Terus semua kamar tidur akan dipasang keramik. Semua kamar dipasang keramik berukuran 40 cm kali 40 cm. Dan semua kamar mandi akan dipasang keramik berukuran 30 ya. Semua kamar mandi itu 30 kali 30 cm. Nah, terus yang ditanyanya total banyak keramik minimal. Total keramik itu ya. Nah, coba kita hitung dulu ya, ini luasnya itu si dapur, ruang makan, ruang tengah itu berapa gitu luasnya. Kita hitung dulu. Nah, yang dapur itu 3 meter kali 6 meter ya. Terus kalau ruang makan 4 kali 3 meter. Terus kalau yang ruang tengah itu 4 kali 3,5 meter. Oke, berarti kalau kayak gitu luasnya ini luas pertama ya, ini dapurnya itu tadi 3 kali 6. 3 kali 6. Terus ini masih meter ya bentuknya. Meter persegi ditambah dengan ruang makan tadi 4 kali 3 meter persegi. Terus lagi ditambah dengan ruang tengahnya 4 kali 3,5 meter persegi. Terus dibagi dengan 50 kali 50 cm ya. Nah, ini masih cm. Berarti kalau kita ubah ke meter jadi 0,5 kali 0,5 cm. Oh bukan, ini udah meter ya tadi, sorry. Nah, ini udah meter persegi. Nah, ini kalau hitung berapa nih teman-teman? Sambil ngitung juga ya. Nah, kalau kita hitung kali 4 kali 3 ya, 3 kali 6 dikali 4 dikali 3 dikali 4 dikali 3,5 3024 dibagi dengan 0,5 dikali 0,5 itu 0,25 ya. 0,25. Oh, bentar. Kayaknya kita ada yang salah nih di sini. Ini harusnya ditambah dulu ya, bukan dikali. Pantesan gede banget nih. Tuh. Nah, ini kita kalikan dulu ya, berarti ini jadi 18 ditambah dengan 12
ditambah dengan 4 kali 3,5 itu 14. Dibagi dengan 0,025 0,25 ya ini. Oke. Nah, berarti ini kalau ditambahin jadi 30, terus yang ininya jadi 44. 44 bagi 0,25. 44 dibagi 0,25 itu 176 ya. 176. Nah, ini baru yang buat dapur, ruang makan, sama ruang tengah ya. Belum yang kamar sama kamar mandi. Berarti kita hitung lagi nih. Tuh. Luas yang keduanya, semua kamar. Kamar itu ada 1, 2, 3. Ada 3 ya, ada 3 kamar. Itu 3 kali 14, 3 kali 4 ukurannya, ditambah 3 kali 4 lagi, ditambah yang kamar utama itu 5 kali 4. Nah, dibagi dengan tadi ukurannya itu 40 cm kali 40 cm. Berarti kalau kita ubah ke meter jadi 0,4 kali 0,4 meter persegi ya. Nah, ini berarti 12 tambah 12 tambah 20 ya, dibagi 0,4 kali 0,4 itu 0,16 ya. Nah, berarti ini kalau tambahin jadi 44. 44 dibagi 0,16 dibagi 0,16. Nah, berapa tuh? 44 dibagi 0,16. 275. Ada 275 ya. Terus nah ini udah nih yang kamar. Sekarang yang kamar mandi ya. Luas yang ketiga itu yang kamar mandi. Yang kamar mandi kamar mandi itu ada 2 ya. Berarti 3 dikali 2,5 ditambah 2,5 dikali 4 dibagi ini ukuran keramiknya itu 30 cm atau kalau kita ubah ke meter 0,3 kali 0,3 meter persegi. Oh, ini kita sebenarnya udah ngitung banyak keramik ya, bukan luasnya lagi gitu. Jadi ini di sini kita langsung bagi itu buat nentuin banyak keramiknya. Nah, berarti ini kita ganti N-nya aja ya. Jadi banyaknya keramik yang 50 kali 50 cm. Terus yang keduanya ini banyak keramik yang 40 cm kali 40 cm. Terus yang ini banyak keramik yang jenis ketiga, yaitu yang 30 cm kali 30 cm. Nah, ini kalau kita kali itu 3 kali 2,5 itu 7,5 ya. 7,5 terus 2,5 dikali 4 itu 10. Berarti bawahnya 0,09. Ini jadi 17,5 per 0,09. Ya, 17,5 dibagi 0,09 itu hasilnya 194, sekian ya. Jadi kalau misalnya cuma 194 keramik itu nggak cukup ya. Jadi kita perlu satu keramik tambahan lagi. Jadi ini kita bulatkan atas nih. Jadi 195 ya. Kita lanjutin di bawah aja deh ya. Nah, jadi di sini kita bulatkan jadi
100, kan tadi hasilnya 194,4 ya. Tapi kita bulatkan ke atas jadi 195, karena kalau cuma 194 itu masih kurang. Berarti kalau kayak gitu total keramiknya, berarti totalnya kita tambahin ya. Yang pertama itu 176, terus yang keduanya 275, yang ketiganya 195. Oke, itu kalau ditambah jadi 176 ditambah 275 ditambah 195, itu hasilnya 646. Jawabannya yang D ya. Nah, ini nomor 4. Kita lanjut ke nomor tadi nomor 3 ya. Nah, kita lanjut ke nomor 4 berarti. Oke, nomor 4 di sini pemilik rumah juga akan memasang wallpaper di setiap kamar. Diketahui tinggi langit-langit pada rumah tersebut adalah 3 meter. Ini tinggi langit-langitnya. Bentar ya, kita ganti dulu deh. Nah, tingginya itu 3 meter. Oke. Dan di setiap kamar terdapat pintu berukuran 2 meter kali 0,5 meter. Oh ya, di sini wallpapernya itu nih cuman dipasang di setiap kamar doang ya. Jadi kalau ruangan lain itu nggak dipasangin wallpaper. Sini wallpaper cuman buat di kamar. Tuh ya. Terus di setiap kamar itu ada pintu. Ada pintu ukurannya 2 meter kali 0,5 meter ya pintunya. Kecuali kamar utama memiliki 2 pintu ukuran sama. Nah, ini kalau di kamar biasa itu ya, ini cuman ada 1 pintu. Jadi 1 pintunya itu ukurannya 2 meter kali 0,5 meter. Nah, tapi kalau di kamar utama tadi ya, kamar utama itu ada 2 pintu. 2 pintu. Oke. Terus harga wallpaper per meter persegi adalah 10.000. Nah, di sini harga per meternya itu 10.000. Terus dengan biaya pemasangan, ini harga wallpapernya ya. Terus kalau biaya pemasangannya beda lagi. Biaya pemasangannya ini 2.000 per meter persegi. 2.000 per meter persegi. Terus dan jasa pemasangan banyak banget ya biayanya. Tuh di sini jasa pemasangan 40.000 per ruangan. Dah. Terus berapakah biaya yang dihabiskan? Jadi dia nanyanya di sini biaya yang dihabiskan nih. Biaya totalnya ya berarti. Oke. Nah, jadi kamar itu tadi ada 1, 2, 3. Ada 3, berarti ada 3 ruangan ya. Ini kita cari dulu nih, butuh wallpaper berapa banyak gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita harus cari tahu dulu si luas dinding-dindingnya. Ini kan kamar ini bentuknya, ini kita sambil berimajinasi ya. Jadi kamar ini dia bentuknya segi 4 ya. Dan dia punya 4 dinding berarti. 4 dinding. Nah, berarti di sini anggaplah ini itu ukurannya berapa ya? Ini kalau lihat dari sini ini 3 ya, berarti di sininya 3, di sininya 4. Nah, berarti kalau kayak gitu
luas dindingnya. Jadi dinding itu yang vertikalnya ya. Jadi kalau di gambar ini sebenarnya nggak kelihatan gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan kita udah mengimajinasikan ya, anggap aja kalian lagi ada di ruangan. Terus di ruangan kalian punya 4 dinding. Nah, yang kita cari itu luas si dindingnya. Ini yang kamar 1, kita cari dulu yang kamar 1 ya. Luas dindingnya. Luas dindingnya. Terus ini kan tadi berarti 4 juga ya. Ininya juga 3. Nah, kayak gitu. Berarti di sini 2 karena dia ada 2 sisi. Yang 3-nya ini, yang panjangnya 3 tuh 2 dikali 3 dikali tadi tingginya itu 3 meter ya, berarti dikali 3 tuh, ditambah dengan 2 karena sisinya ada 2 ya, yang sama, yang sisinya 4 sama yang ini juga sama, tapi di sini ada pintunya, nanti kita hitung lagi pintunya berapa. Tapi kita hitung ini dulu, berarti 2 kali 4 dikali dengan 3 tingginya. Dah, ini berarti jadi 9 kali 2, 9 kali 2 18 ya. Ditambah dengan 12 kali 2, 12 kali 2 itu 24. Jadi totalnya itu 42 ya, 42 meter persegi. Nah, tapi jangan lupa nih, di sini kan ada pintu tadi. Pintu itu nggak dipasangin wallpaper. Berarti kalau kayak gitu sih 42 meter persegi ini harus kita kurangin dulu sama luas pintu. Tuh, berarti di sini luas yang dipasang wallpaper. WP aja di sini teteh tulisnya. Berarti luas dindingnya dikurang dengan luas pintu ya, berarti luas pintu. Oke, tadi luas dinding itu udah kita hitung 42 meter persegi. Terus luas pintunya, nah tadi kan ukurannya 2 meter kali 0,5 meter. Berarti kalau kayak gitu luas pintunya 2 dibagi setengah, berarti kan 1 ya, 1 meter persegi. Berarti luas yang di wallpaperinnya itu 41 meter persegi. Nah, coba nih kita lihat kamar yang ini, kamar yang pertama ini sama kamar yang kedua, ini sama nggak ya ukurannya? Sama persis ya. Berarti kalau kayak gitu, luas yang dipasangin wallpapernya pun sama, karena pintunya juga sama-sama cuman 1 gitu. Berarti ini luas wallpaper 1 ya, yang di kamar 1 itu maksudnya. Terus ini langsung aja ya kita tulis, luas yang dipasangin wallpaper di kamar 2 itu sama dengan luas yang dipasangin wallpaper di kamar 1, yaitu 41 meter persegi. Nah, sekarang tinggal kita cari yang di kamar utama. Berarti kita cari dulu luas dindingnya dulu ya, kayak tadi. Luas dinding kamar ketiga aja deh ya, ini kamar ketiganya. Nah, dah itu ya. Luas dindingnya berarti 2, ini kita anggap ini yang samanya 4, berarti 4 itu yang ininya, 5 itu yang ininya ya. Nah, berarti di sini 2, karena ada 2 ya, ini kan 5 juga nih. Ini 5, yang ini juga 5, ini juga. Ini 4 dan di sisi kirinya juga pasti 4 ya. Tuh. Terus 2 ini dikali 4 dikali tinggi wallpapernya tadi 3 ditambah dengan 2 terus dikali 5 dikali 3 sama dengan berapa tuh? 12 ya, 12 dikali 2, 12 kali 2 24 ditambah 15 dikali 2 30. Berarti 54 meter persegi. Nah, terus kita cari luas wallpaper yang ketiganya. Luas wallpaper yang ketiganya itu
berarti dikurang sama 2 pintu ya, luas dinding 3 dikurangin 2 pintu, 2 buah pintu. Berarti 54 dikurangi 1 dikurangi 1 itu karena ada 2 pintu tadi. Berarti 52 meter persegi ya. Nah, berarti luas totalnya di sini. Nah, berarti biayanya di sini kita hitung tadi totalnya itu kan 134 meter persegi. Sekarang kita coba lihat nih harga per meternya itu 10.000. Berarti di sini 134 dikali 10.000 ya. Terus ditambah dengan ada biaya pemasangan tadi 2.000 per meter. Berarti kalau 134 kita kali 2.000 nah, dikali 2.000 terus ditambah tadi jasa pemasangan itu per ruangan ya, tapi ini berarti ini 40.000 per ruangan. Berarti karena ruangannya ada 3 dikali 40.000. Oke, berarti jadi biayanya 134 1234. Ada 4 juga ya nolnya, 1234. Berarti jadi 1.340 ditambah dikali 2.000. Kalau dikali 2 itu berarti 268 ya. 000 ditambah 3 kali 4 itu 12. 000. Dah, berarti biaya totalnya itu 12.8. Kita coba lihat ya, angka ininya terakhirnya 8 kalau ditambah 4 itu 12 ya. Enggak, belakangnya berarti 8 ya, karena di sini 0 ya, ujungnya 8 nih. Aduh, ada 2 nih pilihan yang ujungnya 8. Kayak berarti kita harus ngitung lagi ya. Nah, kita hitung dulu. Ujungnya itu 000 ya. Udah pasti. Terus di sininya 8. Nah, terus berarti pilihan kita antara 2 ya, antara C dan D. Berarti berapa tuh? 340 ditambah berarti 2 ditambah 6 ditambah 4 berapa tuh kira-kira? 2 tambah 6 itu 8. 8 ditambah 4. 8 ditambah 4 itu 2. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Ininya 2. Dah. Ini berarti 7 ya. Dah. Jadi 1.728.000 ya. Tuh. Jadi jawabannya yang C. Oke, segitu dulu ya pembahasan tentang geometri kali ini. Ternyata soalnya nggak susah, tapi PR-nya kalian harus bisa hitung cepat ya nanti. Oke, mungkin sekian dulu untuk video pada hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe Blast Indonesia. Dadah!